Nah, ini fungsi air bagi makhluk hidup. Ya, pertama sebagai oksigenasi. Kenapa? Karena di air itu tentunya ada oksigen. Ya, jadi oksigen di dalam air juga berperan untuk proses yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, terutama di tumbuhan itu ada proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Kemudian untuk keseimbangan suhu, jadi kalau kita misalkan demam, ya kita disarankan untuk banyak minum air. Kenapa? Karena untuk menetralkan suhu tubuh. Ya. Kemudian transportasi nutrisi. Jadi air juga berfungsi sebagai media untuk mengangkut nutrisi dan oksigen ya ke seluruh tubuh makhluk hidup. Dan juga untuk pelumasan dan pelindung. Nah, air berperan sebagai pelumas dan pelindung bagi organ-organ dalam tubuh makhluk hidup. Jika kita kekurangan air, ya, dampaknya apa? Nah, dampaknya bagi kesehatan pertama akan menyebabkan dehidrasi atau kehausan ya. Kekurangan air di dalam tubuh atau disebut dengan dehidrasi ini akan mengakibatkan kelelahan. Kemudian sakit kepala dan sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian gangguan pencernaan. Nah, air sangat penting bagi proses pencernaan karena jika terjadi kekurangan air, ini juga dapat menyebabkan sembelit, ya, diare dan masalah pencernaan lainnya. Kemudian infeksi saluran kemih, ya, karena kurangnya air yang kita konsumsi, ini dapat menyebabkan risiko infeksi saluran kemih, ya, karena air membantu membersihkan bakteri dari kandung kemih. Kemudian masalah lainnya adalah masalah ginjal. Jadi ginjal itu sangat berpengaruh karena air ya, air yang kita konsumsi. Nah, ginjal fungsinya mengeluarkan limbah dan toksin dari tubuh. Kekurangan air dapat menyebabkan terjadinya batu ginjal ataupun gagal ginjal. Nah, ini dampak kekurangan air bagi kesehatan. Sekarang air dan kesehatan masyarakat. Nah, jika air tercemar, ya maka akan menimbulkan masalah kesehatan. Seperti apa? Seperti penyakit-penyakit yang disebut dengan waterborne disease. Ya, waterborne disease itu ada apa aja? Ada diare, ya, kemudian ada kolera, ya, kemudian ada penyakit Salmonella typhosa, ya, kemudian penyakit lainnya ya yang disebabkan oleh air. Kemudian bisa juga menyebabkan malnutrisi atau kekurangan nutrisi bagi tubuh. Ya, gangguan pada kesehatan ibu dan anak dan juga penyakit menular. Ya, penyakit menular seperti diare, disentri, kolera, penyakit tipes ya dan lainnya. Itu disebabkan karena masalah air. Nah, masalah terhadap penggunaan air di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, di dunia juga mengalami masalah terhadap air bersih ya, kekurangan air bersih. Kemudian masalah sanitasi ya, sanitasi itu juga disebabkan karena kurangnya akses terhadap air bersih. Kemudian masalah penyakit bawaan air atau waterborne disease dan juga masalah pada saat pengumpulan air ya. Air itu dikumpulkan bukan di tempat yang hygiene atau kondisi sanitasinya bagus, tapi di tempat yang kondisi tercemar ya, sehingga air itu juga bisa tercemar. Nah, akses terhadap air bersih menurut laporan WHO atau UNICEF ya, ini ada sekitar 2,1 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola dengan aman. Ya, jadi banyak di negara-negara seperti Afrika ya atau di Indonesia itu menggunakan air yang tidak bersih atau tidak sehat untuk dikonsumsi. Atau proses pengolahan airnya itu tidak dilakukan. Ya, kita dulu pernah ada peraturan ya, air itu harus dimasak sampai mendidih sebelum kita minum. Ya, kalau sekarang kita tidak perlu masak air lagi ya. Melainkan air dispenser yang dari air galon kita letakkan di dispenser kemudian kita konsumsi. Atau konsumsi air kemasan kita itu udah
sangat banyak ya dibandingkan dengan konsumsi air langsung ya yang harus dimasak. Kemudian masalah sanitasi, ya sekitar 4,5 miliar orang tidak memiliki sanitasi yang dikelola dengan aman, dan juga 892 juta orang masih melakukan buang air besar sembarangan. Ya, BAB sembarangan ini sangat merusak ya, merusak terhadap kesehatan air. Ya, air itu menjadi tercemar. Ya, karena 100% ya, atau 98% masalah waterborne disease itu disebabkan karena ini adanya orang yang buang air besar sembarangan di dalam air. Kemudian penyakit bawaan air atau waterborne disease. Nah, setiap tahun lebih dari 340.000 anak di bawah usia 5 tahun itu meninggal. Meninggal karena apa? Karena penyakit diare. Penyakit diare ini disebabkan apa? Karena sanitasi. Ya, lagi-lagi sanitasi yang buruk, kemudian kebersihan yang tidak memadai atau air minum yang tidak aman.